Oke bro, Ohayo, konnichiwa, konbanwa bagi kalian yang sedang menyaksikan. Selamat datang kembali di Fajar Juliana Channel. Dalam kesempatan ini saya akan mereview sebuah alat yang menunjang fotografi dan videografi bagi saya. Langsung saja, ini dia alatnya, yaitu 2X teleconverter. Yang pertama adalah dari Kenko, yang kedua dari Canon. Kita akan compare antara Canon 2X teleconverter dan Kenko 2X teleconverter dari segi sharpening dan focusing. Oke. Untuk dari Kenko 2X teleconverter, bodinya tuh plastik tapi cukup mewah. Untuk mountingnya dia udah aluminium, depan belakang aluminium ya. Oke, ini dia Canon 2X teleconverter ya. Kalau ini build quality-nya mantap. Dia dari apa ini? Campuran logam. Untuk mountingnya sama, dia sudah menggunakan aluminium. Nah, ada salah satu pembeda lain, yaitu di mounting depannya. Di lensa depannya. Dia lebih menonjol ya. Kalau kita lihat yang Kenko, dia kurang lebih sama atau malah lebih ke dalam. Oke, kita coba aplikasikan ke lensa. Oke bro, kita akan tes kedua lensa ini ya. Lensa Canon juga. Oh iya, BTW yang telekomputernya itu kedua-duanya adalah mounting Canon ya, EF mount. Kita akan tes ke lensa Canon 17-35 mm dan lensa Canon 70-200 mm ya. Oke, kita coba dulu di lensa Canon 17-35 mm. Kita coba dari sama-sama merek Canon ya. Oto, nggak bisa bro. Untuk lensa bagian belakangnya dia tidak terlalu ke dalam, jadi berhubung si lensa telekomputernya menonjol keluar, tidak bisa masuk. Jadi untuk penggunaan lensa 17-35 ini tidak bisa. Beda lagi dengan yang si Kenko. Si Kenko 2X teleconverter ini berhubung lensa bagian depannya ke dalam, jadi bisa kita stack. Oke, sudah tersambung. Oke, mantap bro. Oke, ini dia lensa 70-200 Canon. Kita coba dari Canon 2X teleconverter. Berhubung lensa bagian belakangnya menjorok ke dalam, jadi
bisa kita stack. Wah, garang bro, mantap. Jadi untuk dari Canon 2X Computer, saya rekomendasikan untuk disandingkan dengan lensa zoom 70 mili ke atas ya, karena biasanya 70 mili ke atas itu si lensa bagian belakangnya menjorok ke dalam. Jadi walaupun si Canon 2X komputernya menonjol keluar, masih bisa masuk. Oke, sekarang bagaimana kalau kita stack kedua-duanya antara Canon 2X komputer dan Canon 2X komputernya? Ayo kita coba. Yang pertama kita masukin dulu si Canon 2X komputernya. Oke, masuk. Yang kedua kita masukin si Kenko 2X komputernya. Ternyata kita bisa stack untuk lensa 70-200. Oke. Selanjutnya kita akan lakukan pengetesan. Untuk pengetesannya kita akan tes dengan lensa ini saja, lensa 70-200. Oke bro, untuk persiapan alatnya sudah beres. Seperti yang tadi saya jelaskan, saya gunakan lensa 70-200 Canon ya. Langsung saja ke pengaturan. Untuk pengaturannya kita pakai ISO 50, aperture paling lebarnya itu 2.8, shutter speednya 500 saja. Mungkin bagi kalian yang lihat di video masih tersilau ya, tapi dari settingannya sendiri sudah pas, exposure-nya udah zero, highlight-nya tidak terlalu over. Oke, untuk pertama kita coba dulu dari Canon 2X telekomputernya ya. Oh ya bro, saya pakai Focalink 200. Kita coba jepret dulu di Focalink 200 tanpa 2X komputernya ya. Oke, kita coba, kita fokusin di tengah. Oke, saya coba. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, ini dia tampilan yang dapat dilihat di Focalink 200 tanpa 2X komputer. Selanjutnya kita akan coba pasangkan ya. Oke, Canon 2X komputernya sudah terpasang. Kita lihat lagi di layar. Ini dia salah satu resiko kalau kalian pakai telekomputer ya. Jadi baik si Focalink, aperture, dia akan berlipat ganda sesuai telekomputer kalian. Misalkan telekomputer kalian 1.4 X telekomputer maupun yang 2X telekomputer, ataupun ada yang sampai 3.0 telekomputer, berdasarkan poinnya tersebut akan dilipat gandakan baik itu Focalink maupun aperture ya. Di sini aperture awal tadi kita dapat sebelum pakai telekomputer itu 2.8 ya, tapi setelah pakai telekomputer itu dia jadi naik 5.6, menyebabkan tingkat cahayanya jadi redup. Lihat untuk si exposure-nya jadi turun sampai -2. Jadi mau gak mau kita mesti naikin ISO atau nurunin shutter speed. Jadi berhubung saya pakai tripod, saya turunin saja shutter speednya. Jadi pengaturannya sama kayak sebelum pakai telekomputer, yaitu 0. Oke, kita langsung tes dari segi autofocus.
Oke, autofocusnya mantap. Sorry. Oke, autofocusnya mantap, berjalan dengan sempurna. Kita coba jepret. Oke, ini dia yang didapat dari Pokaling 400. Kalau yang tadi sebelum pakai Pokaling 200 ya, sangat beda kan bro. Selanjutnya kita coba pakai si Kenko 2X telekomputernya ya. Oke, Kenko 2X telekomputer sudah terpasang. Untuk si Kenko ini sepertinya agak aneh karena ya aperturnya 2,8 masih tetap, tapi untuk mendapatkan exposure yang tepat itu hasilnya sama seperti pada penggunaan ini siang Canon 2X telekomputer 100x160, walaupun aperture 5,6 tapi bisa dapetin exposure yang tepat ya. Yang sekarang juga sama, walaupun si aperture 2.8 tapi pengaturnya sama kayak yang pakai Canon 2X telekomputer ya. Mungkin si Kenko telekomputer ini sedikit rusak, tampilannya 2,8 tapi pengaturannya sama kayak 5.6 kan, contoh hang. Oke, kita langsung saja tes dari segi autofocusnya. Focusing gimana? Untuk fokusnya sendiri dia sangat lambat dibanding yang Canon, bahkan tidak fokus coy. Coba kita ganti ke mode spot biar mungkin lebih. Saya ganti mode spot juga, dia tidak mau fokus. Oke. Jadi ini mau gak mau kita mesti pakai manual fokus coy. Maka saya coba fokusin dulu. Kita coba fokusin sama persis kayak yang Canon tadi ya, titik yang listrik ini nih. Oke, kita jepret aja. Langsung saja kita ke pengetesan focusingnya. Ini saya pakai Kenko 2X telekomputer, sedangkan yang ini saya pakai si Canon 2X telekomputer. Di sini nih saya fokusin sama persis ke tiang listrik ini, tapi ada sedikit perbedaannya walaupun dia sama-sama 2X telekomputer. Lihat, mungkin kalian dapat menilainya sendiri ya. Efek telenya itu kalau yang Kenko telekomputer sedikit lebih pendek dibanding Canon 2X telekomputer ya. Oke, untuk focusingnya sendiri dari si Canon 2X telekomputer kita lihat fokusnya kayak gimana. Ya, cukup fokus, sharp, cukup tajam. Untuk si Kenko, untuk si Kenko dia lebih tajam dibanding yang Canon 2X telekomputer, walaupun sifat
2X telekomputernya sendiri lebih pendek dibanding Canon 2X telekomputer. Selain lebih pendek, dia juga terjadi perubahan white balance, dimana yang Canon 2X telekomputer terlihat lebih warm, kalau yang Kenko 2X telekomputer dia kelihatan lebih cold. Oke, cukup sekian mungkin pengetesan dari dua brand berbeda, yaitu Kenko 2X telekomputer dan Canon 2X telekomputernya. Oh iya, mungkin kalian penasaran juga gimana kalau kita gabungin saja si Canon 2X telekomputer dan Kenko 2X telekomputernya. Jadi nanti kita akan mendapatkan beberapa lipat ganda focal length. Ya tentu saja nanti si nilai aperture juga makin naik ya. Jadi kalau pakai tripod lah no problem lah, kalian bisa nurunin shutter speed ataupun naikkan asal nggak terlalu banyak seperti kalian handheld. Oke, langsung kita stack si Canon 2X telekomputer dan Kenko 2X telekomputernya. Oke, si Canon 2X telekomputer dan Kenko 2X telekomputer sudah terpasang, jadi tampilannya lebih panjang bro. Oke, kita lihat apa yang didapat dari penggabungan dua telekomputer ini ya. Di sini terjadi penurunan exposure secara drastis sampai -2. Mau gak mau kita kalau nggak naikin ISO, nurunin shutter speed, kita turunin shutter speed saja. Oke, 140. Modenya mode spot 140. Oke, kita coba. Oke, sepertinya autofocusnya tidak berjalan dengan baik. Coba kita ganti mode fokus. Pakai ini juga tidak bisa. Untuk focusingnya sendiri, berhubung kita stack Kenko-nya, jadi dia autofokusnya kurang bisa berjalan. Lihat, kurang bisa, kurang bisa berfungsi dengan sempurna. Jadi mau gak mau kita mesti manual fokus. Oke, untuk pengetesannya dicukupkan sekian. Dari pengetesan tadi kita dapat simpulkan kalau si Kenko 2X telekomputer dan Canon 2X telekomputernya sama-sama bisa naikin focal length dan naikin si aperture, tapi dari segi focusingnya sendiri yang Canon 2X telekomputer dia lebih bagus ya. Secara harga tahulah, biasalah kalau yang merek itu kan lebih wow gitu. Dari rank harganya sendiri ya terpaut cukup jauh antara Canon 2X dan Kenko 2X. Untuk dari ketajamannya, si Kenko 2X dia menang dibanding Canon 2X ya. Jadi ya menurut saya worth it aja sih kalau kita tidak terlalu mengejar momen dalam shootnya. Jadi kita bisa pakai manual fokus. Oke lah, cukup sekian untuk reviewnya. Arigato.